Halo, jumpa lagi dengan News Channel. Beberapa orang mengirim pesan agar channel ini mengangkat juga masalah rumah tangga dan percintaan. Oke, kali ini kita bahas ya, yang memang kita semua juga ada di dalam lingkaran ini. Saat kita memutuskan untuk berumah tangga, sebaiknya sudah mempersiapkan rumah tinggal sendiri. Entah itu kontrak atau beli rumah sendiri. Kan tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga berdua dengan pasangan, bukan nebeng di rumah tangga orang. Meskipun itu rumah orang tua sendiri. Beda cerita kalau kita harus merawat orang tua yang sakit dan sudah ditinggal pasangannya. Karena dengan adanya pihak lain akan lebih mudah menambah permasalahan. Misalnya, dengan ipar, atau ipar dengan ipar akan bergunjing, bukan menyelesaikan masalah, malah menambah besar permasalahan. Perlu dipahami bahwa ada beberapa hal dari kehidupan rumah tangga yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Biarkan itu menjadi privasi antara kamu dan pasangan. Apalagi mempublikasikannya di media sosial dianggap kurang pantas. Ada 5 urusan rumah tangga yang perlu dirahasiakan. Jangan sampai orang tahu. Yang pertama adalah kondisi finansial rumah tangga. Jika memang sedang terpuruk, tidak perlu membagikannya ke publik. Terlebih sampai membicarakan keburukan pasangan yang dianggap kurang mampu mencari nafkah, hingga meminta belas kasih pada orang lain. Kedua, masalah hubungan dalam rumah tangga. Masih banyak yang mempublikasikan masalah ini ke publik. Pilihan ini sangat tepat jika kamu tidak kunjung memperoleh keadilan. Namun, saat gangguan yang dihadapi terasa normal, coba selesaikan secara pribadi dengan pasangan. Masalah rumah tangga yang umum ini tidak dianjurkan membawa orang lain untuk ikut campur. Kamu dan pasangan yang perlu menghadapi dan mencari jalan keluarnya. Selesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti kekerasan. Kelola intonasi dan volume suara sangatlah penting. Yang ketiga yang tidak boleh diumbar adalah kekurangan pasangan. Jadikan kekurangan pasangan sebagai sesuatu yang perlu dirahasiakan. Jika menceritakannya pada orang lain atau bahkan sering mengungkapkan hal tersebut, apalagi di media sosial, justru bisa berdampak buruk. Pasangan akan merasa kecewa karena kamu tidak bisa menghargai privasi rumah tangga. Hubungan akan menjadi lebih canggung, kurang harmonis, bahkan sulit untuk mencapai kenyamanan karenanya. Yang keempat, kekurangan atau masalah yang dialami anak. Biarkan hal tersebut menjadi privasi dan cari solusi untuk mengatasinya. Satu-satunya teman untuk berbagi yang harus diandalkan untuk masalah ini adalah pasangan. Anak akan merasa malu jika hal yang berkaitan dengannya diketahui banyak orang. Akibatnya dia akan membenci kamu. Kelima, hubungan intim dengan pasangan. Banyak pasutri yang membagikan pengalaman berhubungan intim kepada orang lain dengan dalil sudah halal. Bahkan memposting foto bersama di ranjang pada akun medsos pribadi. Perlu diingat bahwa hal ini perlu dirahasiakan, meski kamu menceritakannya pada orang-orang terdekat. Begitupun status halal yang tidak bisa digunakan untuk mengunggah foto bersama di ranjang. Seromantis atau sehangat apapun rumah tangga itu dibangun, masalah dalam rumah tangga tentu akan sulit dihindari. Wajar kok. Bahkan para pakar psikolog pernikahan kerap mengatakan bahwa konflik yang menimbulkan masalah justru bisa menjadi salah satu indikator pernikahan yang sehat. Meski demikian, pasangan suami istri tentu saja perlu memahami bagaimana menyelesaikan konflik tersebut, sehingga tidak perlu menjadi bom waktu yang bisa meledak tanpa diduga. Ada 10 tips menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Yang pertama, bersikap terbuka. Terkadang orang-orang tidak dapat terbuka secara jujur tentang apa yang mengganggu mereka. Padahal, hal ini tentunya justru hanya memperburuk masalah. Sebaiknya bersikaplah terbuka dengan mengutarakan secara langsung hal apa yang mengganggu. Lebih baik ceritakan jika memang sedang merasa kesal, kecewa, atau cemburu. Dengan begitu bisa mencari jalan keluar bersama. Yang kedua, bicarakan tentang perasaan kamu tanpa menyalahkan pasangan.
Saat berbicara pada pasangan tentang apa yang tidak kamu sukai, jangan langsung menyalahkan dia. Cukup ungkapkan perasaan tanpa harus menyalahkan pasangan. Yang ketiga, jangan pernah mengatakan tidak pernah atau selalu. Saat sedang bertengkar karena sebuah masalah, jangan pernah mengatakan kata seperti tidak pernah atau selalu. Misalnya dengan mengatakan, kamu tidak pernah membantu pekerjaan rumah, atau kamu selalu menatap ponsel saat kita bersama, atau kamu tidak pernah memperlakukan aku secara spesial. Perlu diketahui, kalimat seperti itu hanya membuat pasangan justru lebih fokus pada masalah waktu dibandingkan masalah utama. Selain itu, ini dapat membuat pasangan merasa disalahkan dan tidak pernah dihargai. Yang keempat, tetapkan dan ketahui akar permasalahan. Ketika bertengkar karena dia tidak mau membantu pekerjaan rumah, maka fokuslah pada hal tersebut. Jangan mengungkit atau melebar ke masalah lain, apalagi yang pernah dibahas sebelumnya. Semakin banyak masalah yang diutarakan, pertengkaran akan semakin besar dan tidak dapat diselesaikan. Yang kelima, dengarkan pasangan dengan sungguh-sungguh. Pernah kan merasa frustrasi karena pasangan tidak memperhatikan kamu? Maka jangan lakukan hal yang sama pada pasangan kamu. Meskipun sudah sangat mengenalnya dan yakin dengan apa yang akan dia katakan, tapi bisa saja kamu salah. Jadi, coba dengarkan dia ketika sedang bertengkar. Dengan begitu, dia akan merasa didengarkan dan dihargai. Yang keenam, jangan mengeluh dengan pendapat pasangan. Saat sedang dikritik, memang sangat sulit untuk tidak bersikap defensif. Tapi defensif tidak menyelesaikan masalah. Sangat penting untuk mendengarkan pasangan dan benar-benar mempertimbangkan tentang apa yang dikatakannya. Yang ketujuh, ambil perspektif yang berbeda. Saat mendengarkan pasangan, ambil perspektif dia dan coba pahami dari mana dia berasal. Dengan begitu akan lebih memahami pasangan dan pertengkaran pun terselesaikan. Yang kedelapan, jangan menghina pasangan. Dari semua hal negatif yang dapat kamu lakukan dan katakan selama konflik, hal yang terburuk adalah penghinaan. Jadi, jangan pernah menghina pasangan saat sedang konflik. Perilaku ini sangat tidak sopan dan membuat kamu terlihat jijik terhadapnya. Kesembilan, jangan terfokus pada hal-hal negatif. Mungkin sulit untuk tidak menanggapi perilaku buruk pasangan dengan perilaku yang lebih buruk lagi. Tapi mengikuti emosi hanya akan membuat konflik semakin buruk. Dan yang terakhir, ketahui kapan waktunya untuk istirahat. Ketika kamu sudah mencoba beberapa tips tadi dan pertengkaran tidak kunjung selesai, maka pertimbangkan untuk istirahat sejenak. Misalnya dengan mengambil beberapa tarikan nafas untuk menenangkan emosi yang sedang panas. Atau keluar rumah sejenak. Penelitian tentang konflik menyatakan bahwa mengambil perspektif baru dan mengendalikan kemarahan adalah kunci untuk mengelola konflik dengan baik. Sampaikan keluhan kamu, konflik harus dikelola dengan terampil atau untuk menghindari resiko terburuknya. Nah, menurut kamu gimana? Komen di kolom komentar ya.